Om Amir kayaknya teks di PO 101 nih. Ayo kita mulai. Selamat siang teman-teman. Teman-teman Amsat ID yang saya banggakan dan saya cintai, yang super semua. Kita ketemu lagi di BIMTEK ya, BIMTEK nomor 2 nih kalau nggak salah untuk tahun 2022. Yaitu APRS. Kita belajar APRS bagian pertama. Nah, APRS itu salah satu mode komunikasi yang bisa kita lakukan via satelit IO86. Nah, itu yang mungkin untuk beberapa teman agak kesulitan untuk men-setupnya. Nah, kita akan bantu di sini. Kita belajar, kita berdiskusi kalau ada problem apa yang bisa sebenarnya kita sharing aja nanti. Setelah ini selesai, nanti kita tanya jawab sambil sharing, ada yang pengalamannya macam-macam gitu. Kita mulai dulu dengan presentasinya. Presentasinya ada 2 bagian. Yang pertama itu general tentang APRS, jadi APRS terestrial dan APRS satelit general. Yang kedua adalah setup untuk monitor RX only. Nanti kalau minggu depan ya 2 minggu lagi kita BIMTEK lagi yang APRS-nya yang bisa transmit. Jadi nanti ada waktu dari hari ini buat yang baru mulai, ada waktu dari hari ini sampai kira-kira 2 minggu untuk berlatih receive only, menerima dulu. Karena seperti biasanya di satelit, pastikan kita bisa RX, pastikan kita bisa receive sebelum transmit. Karena kalau receive kita buruk, kita akan meniban atau menumpuk atau menutupi atau mengganggu komunikasi yang sedang berlangsung yang kita tidak bisa dengar. Maka itu dibagi 2 bagian supaya berlatih dulu receive, kalau ada problem bisa disolusikan. Kemudian yang berikutnya adalah yang dengan transmit, sehingga kita bisa melakukan QSO atau komunikasi 2 arah via APRS. Terus nanti yang ketiga, kalau ada peminat, kita belajar membuat gateway. Belajar gateway. Nah, belajar membuat gateway itu bisa pakai Raspberry Pi, bisa pakai STB. STB itu yang bekasnya set-top box-nya IndiHome, atau dengan menggunakan Arduino Nano misalnya. Nah, itu bagian ketiga kalau ada yang berminat. Nah, kita bikin. Ini kan ini ya kayak warung ya, tergantung mau dibikinin apa nih, nasi goreng apa? Biasa pakai ceplok, pakai spesial, apa nasi goreng gila gitu. Ada lah pokoknya di Amsat ide itu ada semua. Kalau nggak ada, apa lu mau gua ada. Nah, tapi tergantung peminatnya. Kalau peminatnya ada, dibikinin. Kalau nggak, ya kita keluar dan main satelit langsung. Baik, kita mulai ini loh, mulai satu kebiasaan baik yang baru nih di Amsat ID, yaitu sharing keselamatan atau safety moment. Safety moment ya. Kalau di perusahaan tuh kan sering tuh sebelum mulai meeting apa itu ada safety moment. Safety moment tuh kita bercerita tentang atau reminder tentang pekerjaan atau di rumah atau ya ini hobi juga nih. Nah, ada nggak yang mau cerita tentang apa untuk berhati-hati gitu sewaktu melakukan hobi kita atau ya sehari-hari, termasuk juga misalnya ke kantor, ke kampus dan sebagainya. Kira-kira ada mau sharing safety moment? Sebenarnya Om Juta ada tuh, Om Juta yang dulu itu Om Juta safety momennya itu jangan manjat genteng kalau lagi licin, gimana Om?
Wah, udah saya nggak pakai safety moment Om, udah langsung main cabut aja SIM-nya Om. Panjat lagi udah langsung lepas antenanya nanti Om. Nah, itu dia. Jadi safety moment-nya salah satu ya. Kita kadang-kadang saking semangatnya ngejar satelit ya, atau istilahnya kan peliters ya, ngejar satelit. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar manjat naik ke genteng sementara licin karena baru hujan gitu ya. Sehingga ya karena keasikan salah nginjek mungkin kepleset jatuh. Nah itu safety moment ya. Tolong sebelum kita beraktivitas ngamsat pun juga kita harus hati-hati. Itu satu. Yang kedua itu adalah kalau kita naik ke atas genteng, kadang-kadang ada kabel listrik di atas genteng itu. Itu juga coba kalau tersangkut antena yagi kita kan langsung ini kena induksi kita listriknya. Nah itu dia. Jadi reminder untuk teman-teman yang ngamsat untuk selalu memperhatikan lingkungan. Oh iya satu juga tuh ya teman-teman yang suka ngamsat di tengah jalan, bukan di pinggir lagi, di tengah jalan. Itu saya lihat di video tuh, aduh, itu untuk ada sepeda motornya jalannya lewatnya pelan-pelan, tapi kalau ada mobil yang out of control kan bisa ini. Jadi hati-hati ya kalau kita selalu harus ingat sewaktu ngamsat itu kondisi lingkungan, kondisi lingkungan, ya itulah. Kalau malah ada yang usulan dikasih portal, kalau kita ngamsat jalan tutup dulu dikasih portal, lagi ada kegiatan katanya biar aman. Tapi ya itu remindernya. Hafid mungkin ada safety moment-nya yang kamu pasang di Dieng itu juga ada risiko tuh pasang di Dieng itu. Kalau naik-naik itu Om, masang-masang sendiri nggak ada temannya itu kan kadang sulit itu Om. Ya itu dia. Nggak silakan cerita Om. Om itu sampai manjat-manjat ke Dieng itu pasang sensor itu gimana Om risikonya Om? Kalau resiko secara bahayanya sih nggak ada sih Om, soalnya lokasinya ya aman sih. Ya lebih ke teknisnya sih Om, bukan safety ke orangnya itu Om. Oke. Itu paling. Cantiknya mati. Siap. Oke. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu penjelasan atau latar belakang pengantar APRS gitu ya. Kita bikin full screen terus sharing. Share. Oh, iya. Hilang. Ini dia nih efek udah lama nggak bimtek bener nih katanya Om Amer. Bentar. Oke, ini kotak hijaunya di mana? Ini kelihatan yang mana nih? Kelihatan yang APRS dan aplikasi satelit bukan? Iya, sudah Om. Ya. Oke. Baik, jadi kita mulai siang ini. Jadi perkenalan, saya Yono Adi Sumarta, Yankee Delta Zero, November X-ray, juga call sign Amerikanya November 5 Sierra November, dua-duanya masih aktif ya. Sekarang posisinya adalah kepala bagian satelit di Orbus, itu yang bertanggung jawab untuk aktivitas satelit dan pengembangan yang berikutnya, yaitu terkait dengan 8A5. Emailnya kalau mau tanya-tanya atau mengirim atau komentar ya yd0nx6@gmail.com. Oh iya, ini YouTube-nya juga ada sih, channelnya namanya yd0nx6. Nah, apakah APRS itu? APRS itu singkatan dari Automatic Packet Reporting System. Karena namanya packet, karena dia menggunakan teknik paket radio. Paket radio pernah populer di Indonesia di akhir tahun 80-an, jadi 87 sampai kira-kira 2000 berapa ya? 87, 95, 97 mungkin, 87 sampai tahun 97. Setelah itu turun, setelah itu APRS yang naik. Di mana jaringan paket radio itu membuat interkoneksi antar radio-radio kita. Jadi
Zaman dulu kan belum ada internet. Nah, amatir radio itu atau dunia radio amatir itu di depan sudah membuat jaringan itu network ya bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kan local area network. Nah, itu kita membuat jaringan duluan dengan menggunakan radio, namanya radio paket. Di sini ada beberapa yang ahli yang dulu ikutan. Nah, yang tung di saya apa di mana tadi ya? Nggak ada ya. Oke. Jadi APRS itu mengirim data melalui radio, bisa melalui jaringan seluler, bisa GSM, bisa zaman dulu ada namanya CDMA, atau lewat internet. Yang kita akan fokuskan sini adalah yang via radio. Karena nanti kalau ke satelit kan radio. Ya. Oke. Nah, data apa yang dikirim di APRS? Data itu yang paling utama, paling sering adalah data posisi. Data posisi mobil kita, data posisi sepeda motor, data posisi kapal yang ada seorang amatirnya. Yang kedua adalah informasi. Informasi itu bisa beacon, bisa telemetri, bisa cuaca atau weather information. Kemudian data yang ketiga yang sekarang mulai populer adalah keyboard to keyboard messaging, yaitu kita saling menyalami teman-teman amatir yang di APRS. Yang setiap malam atau setiap hari kita sering lakukan. Ya. Nanti kita akan belajar caranya itu. Ini QSO dan itu bisa di log di LOTW atau di qrz.com dan sebagainya. Nah, ciri khasnya dari APRS adalah one to many. One to many. Jadi seperti tukang bakso itu dia one to many. Dia teriak bakso, bakso. Atau tukang sate, sate. Dia teriak aja, yang dengar banyak. Nanti kalau ada yang lagi lapar, misalnya lagi ngoprek, lapar, beli sate, bang sini bang. Nah gitu. Jadi APRS itu adalah seperti di tukang bakso atau tukang sate, di mana dia broadcast yang mendengar banyak. Nah kalau di Indonesia, kalau di satelit, yang mendengar itu bisa operator lain atau SATG, Satellite Gateway. Oke. Nah, ini cirinya adalah ringan. Nah, ringan itu adalah network load-nya kecil. Network load itu adalah segala overhead dalam melakukan komunikasi. Itu overhead-nya itu kalau di APRS itu sangat kecil. Oke. Dan ciri lagi adalah mudah dibuat. Oke. Dan ini sejarahnya ditemukan di tahun 84 oleh Bob Bruninger. Itu sudah almarhum 2 bulan lalu karena kanker WB4-APR. Ini orangnya hebat sekali dia. Dia termasuk dosen sampai umur 80-an kalau nggak salah. Telah membuat 3 satelit APRS. Kemudian APRS ini populer di tahun 95 sewaktu GPS, modul GPS populer. Dulu kan mahal, modul GPS. Dan yang kedua adalah dulu hanya militer saja yang bisa beli. Sejak tahun 95 modul GPS itu sudah mulai murah. Saya punya modul GPS itu kalau nggak salah tahun 99. Tahun 2000 karena udah semakin murah, udah berani taruh di balon, diterbangkan. Gitu. Terus di Indonesia menjadi populer juga modul-modul GPS itu. Sekarang murah banget sih. Oke. Nah, arah datanya itu dia 2 arah. Dari tracking. Bentar, nah itu dia bisa jalan nih. Jadi ini contohnya di Australia, mobil yang ada APRS-nya dia mengirim posisi dari GPS
masuk ke encoder, nanti saya tunjukkan encodernya, terus ke radio. Pancarannya itu diterima oleh operator lain yang lagi monitor atau gateway. Gateway-nya masuk ke internet server, APRS AS, APRS internet server. Kemudian, nah di operator itu dari, bentar, ini ada zoom-nya nggak ya? Zoom, pointer, laser, nah itu laser ada. Nah, kalau di sisi operator dia dari radio masuk ke decoder, kemudian bisa ke GPS atau ke laptop. Jadi ada beberapa GPS yang bisa keluar gambar. Jadi bukan hanya peta GPS doang, tapi di peta GPS-nya muncul call sign ini. Call sign ini muncul. Saya dulu pernah punya Garmin yang bisa menunjukkan posisi. Itu Garmin yang dua arah. Tidak semua Garmin bisa. Garmin Novi hanya satu arah. Oke. Rata-rata Garmin dua arah itu yang aviation. Garmin Aviation yang Aetra. Nah, ini pirantinya sekarang. Untuk GPS-nya itu harus standar NMEA, kemudian dia output-nya serial. RS-232 kecepatannya dulu adalah standarnya 4.800, tapi sekarang itu rata-rata kalau kita beli itu default-nya 9.600. Jadi saya nggak tahu tahun berapa perubahan ini. Dulu itu 4.800 kalau kita beli. Tapi sekarang kalau kita beli modul GPS kayak U-Blox kayak ini nih. Ini U-Blox kelihatan nggak ya? Nah ini udah otomatis 9.600. GPS modul yang murah nih. Nah, kemudian ada encoder atau tracker. Encoder itu mengubah data GPS dari satu port, outputnya adalah ke audio. Ya, ini contohnya nih. Contohnya, ini Argen Data. Ini bisa kelihatan ya? Di Argen Data. Bentar, ini kayaknya mesti dimatiin kali ya. Om Yono pakai blur, jadi nggak kelihatan, Om. Sebentar, blurnya dimatikan dulu. Nah, itu dia. Jadi ini contohnya nih. Ini satu input GPS, satunya keluar untuk radio. Habis itu ke radio di frekuensinya bisa 144 MHz, di backplane juga ada di 430 atau satelit di 145.825 MHz. Jadi itu aja tuh untuk APRS. Cuman mudah aja. Oke. Lanjut. Ini kenapa nggak bisa maju? Oke. Nah, sekarang aplikasinya lebih detail. Aplikasinya mengirim posisi stasiun tetap. Jadi kita bisa bikin rumah kita atau club station atau di Jupiter setiap misalnya 30 menit sekali. Karena rumah kita nggak bergerak. Atau kita mengirim posisi yaitu penjejakan stasiun bergerak. Tadi yang saya udah sebut yang kalau ada mobil, kemudian ada konvoi antar kota. Dulu ada api Patimura di Ambon, kita bisa monitor. Om Jopi ini yang sukses banget nih membuat ini. Kemudian ada penjejakan tim SAR. Dulu ada tim SAR yang menggunakan APRS. Waktu itu ada banjir di Bengawan Solo. Ini dulu Om Irawan, Wasituan itu. Sekarang apa kosanya? Lupa saya. Atau dulu pernah juga ada penjejakan pelari maraton, yaitu yang waktu rombongan sepeda UNFCCC. Saya lupa dulu siapa yang koordinirnya. Nah, yang kedua adalah aplikasi pengiriman berita. Ada bisa berita singkat tentang kemacetan jalan atau telemetri tentang baterai, CO2, temperatur, konsentrasi ion dan sebagainya. Atau kita juga mengirim data stasiun cuaca, stasiun amatir cuaca. Kita membantu BMKG. Kemudian ada informasi mara bahaya, misalnya untuk tinggi air, baik di bendungan atau di laut, kemudian posisi gempa bumi. Kita lihat, ini adalah penjejakan, ini tahun berapa ya? Ini udah lama nih, nggak ada tahunnya ya. Karena ada beberapa call yang udah nggak aktif sih.
Ini pergerakan mobil dan sebagainya. Nah, ini Om Irawan pernah mencoba dari Solo pakai APRS mengirim beacon di mobilnya sepanjang jalan sampai Cilegon. Mobilnya ada di Wasituan, ada di sini. Dia menggunakan APRS wire di receive di gateway saya. Ini jangan dulu ya, jangan coba lagi karena di sini sekarang hilang di tengah-tengah nih. Gunung Perahu, masa Digipiternya lagi off Gunung Perahu sini. Kalau yang Tangkuban Perahu di Bandung masih on. Kemudian, nah ini yang menarik juga nih, yaitu penjejakan Api Patimura. Jadi ada event di Ambon, peringatan Api Patimura. Nah itu Om Copi ini tahun 2007, bayangkan ini 15 tahun lalu. Om Copi itu berani mencoba memasang APRS di tim pelari, terus ada kapal, ini kan ada ke laut nih, jadi naik kapal, terus masuk hutan, sampai ke Kota Ambon. Dan ini dijejaki real time. Bayangkan tahun 2007, belum ada HP, atau HP udah ada ya, tapi belum populer, internet juga belum semasif sekarang, tapi sudah bisa kita real time menjejaki rombongan yang membawa Api Patimura itu dengan fasilitas APRS. Dan ini saya jejaki, ini screen capture-nya waktu saya di Houston, waktu lagi ada tugas kantor ke Houston. Jadi sangat powerful untuk teman-teman yang ingin juga implementasinya, ini bisa banget. Karena 15 tahun lalu udah sukses. Dulu dibuatkan pirantinya dari Jakarta, kemudian dikirim dengan semua instruksinya, dan dipasang, sukses. Dan kalau nggak salah, Om Jopi bilang sampai Muspida yang ada di tenda di Kota Ambon ini terkagum-kagum, karena bisa melihat progresnya real time tanpa harus nelpon, dan kadang-kadang signal nggak ada. Waktu itu kan HP belum, sinyalnya belum semasif sekarang ya. Oke. Nah ini Bengawan Solo, waktu Bengawan Solo banjir, ini ada apa? Kapal karet yang dipasang APRS. Penting ini karena apa? Kalau misalnya ada kapal karetnya hanyut, kita bisa memantau real time posisinya di mana, sehingga kalau ada emergency bisa langsung ditolong, dijejaki. Oke, ini detailnya. Nah ini cuaca nih, stasiun cuaca. Ini stasiun cuaca yang saya rekam dulu nih tahun 2008 ini. Waktu itu stasiun saya namanya Tekusir. Tekusir itu Tanah Kusir, masih hidup. Jadi ini stasiun cuaca. Sekarang juga ada sih di Jakarta beberapa stasiun cuaca, WX Station namanya. Nah ini gempa bumi, informasi gempa bumi tahun 2007 atau 2008 juga saya rekam di Nias, bukan Nias, sorry. Ini Pagai Selatan, Pagai Utara ini. Setelah saya pernah ke sini untuk inspeksi huntaranya, hunian sementara. Nah ini ada gempa bumi dulu nih. Nah sekarang maju dikit, gimana ini kita mau bikin nih infrastruktur APRS? Jadi apa yang di belakang layar? Nah di belakang layarnya itu ada gateway, iGate atau SAT-gate, yaitu dari RF masuk ke gateway. Kemudian ada APRS AS, Internet Server, dia yang mengumpulkan semua traffic, semuanya dikumpulkan, sehingga bisa di-query, bisa diambil datanya. Kemudian bisa juga ada namanya station pancar ulang. Station pancar ulang, namanya Digipiter, Digital Repeater. Di Jakarta ada beberapa, di Tangkuban Perahu ada satu, dulu ada di Gunung Perahu, tapi sekarang kalau nggak salah lagi off. Dulu juga pernah ada di Gunung Salak, saya sendiri yang pasang naik ke atas, tapi udah off juga. Dan Digipiter itu fungsinya adalah memperluas cakupan jaringan. Bayangkan tracker yang satu dari HT 1 watt bisa sampai Jakarta atau Jawa Barat, gitu. Nah itu ada karena ada fungsi Digipiter. Semakin tinggi posisi Digipiter, dia semakin luas cakupannya. Nah bayangkan kalau kita
masukkan atau pasang di satelit. Cakupannya bisa ke Indonesia. Nah ini maka itu ini lompat masuk ke satelit. Nah APRS di satelit bagaimana sekarang? Nah, dulu sebelum masuk di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan. Sebentar ini ada chat nih. Apa ini ada chat? Yang nanya nggak ya? Belum ada, Om. Belum ada ya. Suara saya oke ya, Om Juta? Ini ada Om Iwan putus-putus apa suara saya? Enggak sih, masih aman, Om. Silakan kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan unmute. Nah, unmute sendiri boleh. Sebelum kita masuk di APRS di satelit. Dan kemudian setup. Monggo. Om mau tanya, Om. Nah, ya, silakan. Itu waktu yang tadi data yang gempa itu pakai apa, Om? Nah, yang data gempa itu ada stasiun di Amerika, namanya CORD, tapi call-nya saya lupa sekarang. Dia ngambil dari BMKG-nya Amerika, kemudian di-insert. Dia insert. Nah, jadi yang insert itu bukan orang Indonesia. Jadi itu bukan APRS ya, Om ya? Itu APRS. Itu APRS karena dia membungkus ulang menjadi paket APRS, kemudian diinsertkan sebagai objek namanya. Itu objek. APRS itu bisa position, bisa data, bisa objek. Gitu. Berarti bisa aja itu kalau dari Amerika kan mereka ambil dari data dari mungkin sensornya mana gitu ya, terus mereka upload ke aprs.fi mungkin begitu, Om ya. Betul. Jadi tidak harus langsung di lokasi gitu ya, Om ya. Nggak usah. Betul. Jadi kalau saya mau iseng Om Adit saya pindah lokasi bisa loh. Bisa. Ya. Tapi ketahuan sih, semuanya ketahuan. Siapa yang mindahin lokasi rumahnya Om Adit nih dipindah ke Rusia itu apa Ukraina. Ya itu namanya objek. Jadi di-insert tidak di lokasi, tidak di Indonesia, tapi dia insert ke APRS-AS. Nah, sewaktu kita buka peta itu, kan semua data di within geobody yang koordinat itu akan muncul. Nah, itu muncul jadi. Ya, jadi APRS itu sangat. Kalau ada informasi penting, kita bisa insert. Contohnya ya, kalau kita tahu dulu misalnya yang SJ182 Sriwijaya Air. Nah, kalau mau di APRS kita kasih titik lokasinya, kita bisa insert sebagai objek koordinat dengan teks misalnya koordinat lokasi kecelakaan SJ182 misalnya. Bisa. Karena gunanya itu kalau ada yang mau cari lokasinya tinggal bisa buka aprs.fi. Tapi bukannya itu ada lifetime-nya, Om? Nggak lama, dia setengah 1 jam. Betul. Jadi gunanya supaya informasi yang sudah basi otomatis hilang ya. Nggak boleh informasi yang udah lama banget bertahun-tahun muncul nanti malah mengacaukan peta. Jadi betul sekali ada expiration date-nya. Gitu. Ya, thank you, Om Adit. Oke, silakan Om, lanjut. Silakan yang lain, monggo. Baik, kita lanjut dengan APRS di satelit. APRS di satelit itu ada beberapa yang sudah tersedia. 1.200 itu ada PCSat, ada ASS, ada PSat, ada IU86. Malah saya lupa nih nggak diketik IU86-nya. Baru ingat ya. Kemudian 9.600 ada di AO51, sudah mati. Satelit ini ada di Falcon 3, FS3. Nah, APRS di satelit itu gunanya apa sih? Gunanya untuk latih diri. Ya, sebagai seorang amatir, kita selalu meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita berlatih. Ya. Yang kedua adalah untuk memantau posisi dari daerah terpencil, misalnya kondisi cuacanya, atau kalau kita punya sensor air tinggi air laut, sensor air laut, atau seperti yang Hafid pasang di Dieng adalah temperatur, humidity juga kemungkinan untuk apa itu
beku ya kalau nggak salah, ada yang untuk petani, informasi untuk petani, mencegah kebekuan dan sebagainya. Itu informasi yang dikirimkan, atau komunikasi marah bahaya dari daerah terpencil. Misalnya posisi tim SAR sampai mana sekarang, atau informasi tertulis lainnya bisa dikirimkan via APRS di satelit. Yang ini belum, komunikasi marah bahaya dari daerah terpencil belum. Jadi mudah-mudahan dengan pelatihan ini semakin banyak teman yang bisa berkomunikasi via APRS. Nanti kalau dia ikut dalam tim SAR bisa mengirim berita via APRS. Oke. Jadi IO86 di kebencanaan voice repeater sudah 4 kali, menggunakan fasilitas SSTV scan TV sudah sekali, kemarin yang kebencanaan di Gunung Semeru. Nah, yang APRS-nya belum, fitur APRS di IO86 belum dipakai untuk kebencanaan. Kemudian ini contohnya station yang sudah pernah diterbitkan oleh ISS. Ya, ini jadul nih, foto jadul nih. Ini foto jadul, saya lupa, saya nggak tulis ini, tapi ini ada banyak stasiun yang pernah terdijipit di ISS. Sekarang ini posisi ISS sendiri bisa kelihatan. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan Om Adit tentang objek, posisi ISS ini bukan ISS-nya beacon ya. ISS tidak beaconing posisi. Ini juga objek. Jadi ada seseorang yang menghitung posisinya di ISS, misalnya dengan orbitron, kemudian dia bikinkan objek yang diinsert ke APRS ISS -5 ini adalah -5 menit lalu, ISS 10 itu adalah posisi 10 menit lalu. Jadi ISS-nya harusnya di sini, yang sekarang itu. Ini objek ya. Jadi kalau ada yang mau iseng, oh ini gini aja, PR aja ya. Coba yang bisa ngulik APRS objek, bisa nggak kalian bikin IO86 muncul di peta APRS? Nah, saya udah kasih tahu caranya ya, objek. Itu tinggal baca protokolnya APRS101.pdf, di situ ada definisi objek, ada formatnya. Nah, cobain. Bisa nggak IO86 bergerak di petanya APRS? Om Adit, mau nyoba? Masih di-mute, Om Adit. Berarti kita ini ya, transmit objek ke APRS.es ya Om ya? Betul ya. Tapi kalau Om ngirim posisi baru, kirim dulu posisi lamanya biar terhapus, baru posisi barunya. Kalau nggak branding, kalau nggak garisnya di ekuator, banyak banget titiknya. Gitu. Coba aja. Kalau berhasil, tip banget. Mungkin Om Adit tanya, kenapa dulu nggak ada GPS sih di IO86? Ini ada sedikit rahasia nih. Dulu udah pernah saya tanyain. Tapi mereka nggak mau, takutnya di roket katanya. Ya iyalah, satelitnya itu kan satelit 8 itu ada posisi strategisnya, ada kamera dan sebagainya, takut di apa-apain kalau posisinya ketahuan real time. Gitu. Jadi yang ini objek ini tolong jangan tepat-tepat banget ya Om, masa dikit lah. Dikasih delay gitu, delay semenit gitu. Jadi posisinya itu semenit sebelumnya. Oke. Nah, ini contoh beacon. Ini contoh beacon, ini baru nih, ini baru saya ambil nih. Ini dia, tahun 2022 bulan 5, tanggal 27, berarti 2 hari lalu nih. Dari Echo 3 Echo Tango Foxtrot, dia transmit ke satelit. Kemudian, nah ini baca sekalian, direlay oleh YB0X T1, ini di Jupiter yang ada di satelit 8H2 IO86, dan kemudian setelah dipancar ulang, begitu dipancar ulang kan kedengaran seluruh Indonesia. Nah, terdengar di satelit gateway saya,
dan masuk ke internet IS. Dengan message, nah ini message-nya boleh ini, Tuban is Java. Message-nya juga bisa, kemarin ada special event, apa tuh, ulang tahun Kota Curup Bengkulu. Nah itu juga bisa, selamat ulang tahun Kota Curup Bengkulu, boleh. Atau bulan lalu ada event HKB, Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Kita juga bisa membuat pesan-pesan terkait dengan HKB 2022, misalnya siap untuk selamat. Nah itu juga satelit IO86 sudah dan teman-teman sudah melakukan itu. Ini contoh bikin. Kemudian ada contoh KSO. Aduh ini mohon maaf nih, capture-nya agak buram, tapi ini contoh KSO dari Yankee Delta Alpha Alpha Juliet ke Wadidura NXX, misalnya selamat malam. Kemudian ada NXX ke Yankee Echo 3 Echo Tango Foxtrot, selamat malam Om Hendra, terus Om Hendra jawab Yankee Echo 3 Echo Tango Foxtrot ke NXX, ngopi dulu Om. Nah, round 2. Jadi seolah seperti ngobrol, tapi via APRS. Ini juga bisa via APRS, via satelit. Oke? Mudah-mudahan setelah BIMTEK ini semakin banyak ya yang bisa berkomunikasi via satelit dengan mode APRS. Nah, sekarang selanjutnya. Jadi itu pengantar. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya install software-nya, install hardware-nya, kemudian kalau orang Amrik bilang jump to the water. Nyebur. Nah, masuk ke air, nyebur, lompat. Oke. Kita saya stop share dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, saya mau pindah presentation slide. Kalau ada pertanyaan, monggo. Sambil ganti file. Ada? Enggak ada. Oke. Slideshow. Share screen. Oke. Sekarang terbaca instalasi UISS. Baca Om. Udah Om. Baca Om. Ya, ini salah satu contoh ya. Ini nanti setelah itu mungkin saya akan bikin presentasi untuk APRS Droid. Tapi salah satunya ini UISS dulu. Apakah UISS itu? Itu salah satu program di PC. Ini harus pakai PC nih untuk APRS. Mengapa saya presentasi yang ini? Karena ini sangat mudah. UISS ini sangat mudah instalasinya. Kemudian dia free. Nah, ada opsi berbayar kalau mau yang versi Pro. Ya, jadi kalau sudah suka dengan UISS bisa kita bayar dan dapat yang versi Pro. Kemudian ada opsi lain untuk PC yaitu APRS AS 32. Ini juga bagus. Dan fiturnya jauh lebih banyak. Nah, tapi kalau sisi buruknya dari fitur banyak banget adalah bingung pakainya. Saya pernah juga pakai APRS AS32, sangat powerful, tapi ya itu. Jadi bingung. Kemudian ada Exastir, dia Linux. Di Exastir itu juga bagus nih Exastir. Fiturnya juga banyak. Kemudian dulu saya ngajarnya itu UIView. Tapi ini udah obsolete, udah unsupported. Mungkin terakhir itu 2012 diupdate. Setelah itu autornya si pembuatnya meninggal dunia dan nggak diteruskan. Jadi sebaiknya tidak pakai UIView. Padahal simpel banget itu. Nah, oke. Mengapa UISS? Dia sangat fleksibel. Fleksibel dalam arti bisa menggunakan berbagai piranti. Dia sangat pirantinya macam-macam, modemnya macam-macam, radionya macam-macam. Kemudian cocok untuk satelit. Kita bisa ngirim posisi dan status.
ngirim informasi dan bisa mengirim messages. Sekarang kita masuk detailnya. Tadi pengantar APRS-nya udah. Sekarang diagram alirnya. Lebih detail lagi diagram alir, kemudian pilihan modemnya, instalasi, dan kemudian kita debugging. Debugging itu kalau ada problem ya. Kalau ada problem, kita bagaimana mencarinya. Nah, jadi APRS itu tadi saya sudah cerita Automatic Packet Reporting System, dia menggunakan paket radio one to many. Nah, paket itu ini ada gambarnya sekarang. Paket data itu ada di dalam box ini, paket ini. Kalau teman-teman order dari Tokopedia misalnya dapat box. Di box itu ada kepada si pembeli misalnya, pengirimnya, dan isinya. Nah, jadi data itu di dalam box ini. Yang dibaca oleh sistem APRS hanya kepadanya dan dari siapa pengirimnya. Oke. Nah, sekarang kita baca ini. Ada, kalau kita lihat shipping label, kalau di APRS itu ada namanya to call. To call. Jadi kepada siapa? Nah, kepada siapa itu macam-macam. Kalau ada yang iseng baca, itu kadang-kadang soalnya APRS. Ada yang tulisannya APOT 2 atau APOT 2A. Nah, to call-nya itu sebenarnya nggak penting-penting amat. To call itu dulu penting sewaktu radio paket. Kalau kita mengirim berita ke Om Adit, nah to-nya itu saya kasih YD0A, Alpha Victor Juliet. Kalau enggak, di tempatnya modemnya YD0 Alpha Victor Juliet, ya diterima itu. Nggak di-capture gitu, dan dikasih beep. Nah, yang penting itu adalah from-nya sekarang. From-nya itu kosan kita. From-nya itu kosan kita. Kemudian ada via. Nah, ini penting nih via. Via itu adalah mau dilewatkan siapa? Mau lewat digipeter siapa? Gitu. Nah, ini isinya alias. Alias. Aliasnya itu ada yang generik, ada yang spesifik. Ada yang generik, ada yang spesifik. Nah, kalau kita ngirim dari Indonesia, sebentar, ini registernya rupanya nggak on. Oh ya, sorry, tadi saya nunjukkan tapi nggak kelihatan nih. Nah, kalau kita ngirim dari Indonesia, misalnya ke satelit lagi lewat, IO86 lagi lewat, call sign-nya satelit itu adalah YB0X-1. Dia punya alias juga. Alias itu YBSat, dan alias keduanya adalah ARIS. Artinya apa? Kalau via-nya itu saya ketik isi dengan YB0X-1, dia mau merelay. Kalau saya kasih alias YBSat, dia mau. IO86 mau merelay. Kalau saya kasih ARIS, dia mau juga merelay. Pertanyaannya, kenapa kok tiga-tiganya mau? Nah, itu dia. Dari spesifik menjadi generik. Ya, YB0X itu spesifik. Hanya satelit itu. Hanya satelit 8A2. Aliasnya YBSat itu lebih generik. Nanti satelit A5 kita bisa kasih aliasnya YBSat juga. Jadi kalau kita program dengan YBSat, dia akan tersisi oleh satelit-satelit Indonesia yang lagi lewat di atas Indonesia. Nah, sekarang yang ARIS. ARIS ini adalah alias tadinya ya. Tadinya itu alias di amateur radio on ISS yang ada di space station. Jadi ARIS itu adalah alias yang dipakai oleh digipeter di ISS. Tetapi sekarang semua satelit APRS menggunakan alias ARIS ini. Dengan kata lain, kalau kita mengisi via-nya itu dengan ARIS, semua satelit APRS yang lagi lewat Indonesia mau mendigipit. Maka itu disebutnya generik. Dia kayak obat generik gitu. Jadi udah generik, udah murah. Semuanya mau gitu. Nah, itu pentingnya.
pentingnya kita mengetahui alias. Mengapa kita harus mikir begini? Kadang-kadang ini ada percobaan eksperimen namanya dual hop. Dual hop itu adalah dari bumi ke satelit ke bumi lagi. Kalau biasanya kan dari bumi ke satelit ke bumi, dari bumi satelit ke bumi. Nah, kalau ada dua satelit misalnya ISS lagi masuk di atas Indonesia, YB 8A2 lagi mau keluar. Nah, itu bisa tuh eksperimen dual hop. Caranya, aliasnya itu dibikin misalnya Aris, Aris. Nanti salah satu akan mendigipit, dipancar ulang lagi oleh stasiun berikutnya, oleh satelit berikutnya. Sampai sekarang belum berhasil, belum ada yang berhasil. Oke, nah sekarang ini aliran datanya nih, buat yang penasaran nih. Ini dari komputer ke radio ke RF, ya. Nanti kalau dari sebaliknya juga sama. Di laptop itu ada user interface. Ada user interface. Jadi user interface itu tempat kita berinteraksi dengan software. Dari laptop dia ngirim data digital ke modemnya dalam bentuk serial, bisa USB, bisa RS-232. Kemudian dari modem ini akan mengkonvert ke bentuk audio. Audionya itu suara tone-nya adalah tone standar Bell 202, yaitu 1200 Hz dan 2200 Hz. Jadi data binarnya 0101 itu dikonvert menjadi tone. Tone 1200 sama 2200. Kemudian kumpulan data biner 010101 itu dibungkus namanya framing. 7 bit dengan satu frame. Nah, kemudian kumpulan frame-frame itu dikumpulkan dalam KISS protokol. KISS itu Keep It Simple to Bit protokol. Kemudian audio ini masuk ke radio, contohnya ini DR135, dipancarkan ke antena dan ke RF. Nanti masuknya sama RF, dikeluarkan audionya, kemudian masuk ke modem ini, kemudian data aslinya akan muncul di laptop kita. Nah, itu prinsipnya. Sekarang modem ini mungkin sudah hilang, karena sudah jadul. Sekarang rata-rata menggunakan yang kita bilang interface dari laptop langsung ke radio. Nanti interface-nya itu saya akan tunjukkan. Biasanya orang bilang interface. Oke. Nah, ini satelit-satelit APRS, ada IO86, ada SS, ada PCSat, ada PSat, ada iSat, dan PSat-2. Nah, untuk IO86, call sign-nya adalah YB0X-1, ini call sign spesifiknya, ini call sign atau alias spesifiknya, kemudian ada alias YBSat. Nanti YBSat ini akan digunakan di APRS di satelit Indonesia yang berikutnya. Kemudian ada Aris. Dia aktif 4 kali sehari. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba APRS via satelit, bisa 4 kali sehari coba. Hanya 2 kali sehari itu high elevation, jadi dekat di kepala kita. 2 kali sehari lagi low elevation, jauh di horizon. Kemudian ada ASS, call sign-nya adalah RS0 ASS, aliasnya adalah Aris. Oke. Ini aktif kecuali kalau ada EVA, extravehicular activity. Untuk PSat, dia ada Whiskey 3 Alpha Delta Oscar -1 atau APRS SAT aliasnya. Kalau PSat, nah, PSat juga sudah pakai standar ada Aris, iSat ada juga Aris, dan PSat-2 tapi APRS-nya nggak bekerja. Oke, nah sekarang detail lagi. Apa itu modem? Tadi kita udah baca ada modem.
Modem itu singkatan dari modulator demodulator. Mengubah data digital yang kita ketik menjadi data audio. Data audio untuk dimasukkan ke radio. Dan sebaliknya dari radio data audio itu dikonvert menjadi data digital. Ada dua cara untuk membuat audio ini, ada dengan hardware menggunakan chip. Jadi ada chip khusus yang untuk mengenerate tone BR202 itu. Atau menggunakan software, menggunakan proses di komputer. Nah, ada dua jenis lagi yang menggunakan software, yaitu dengan di ADC chip, analog to digital converter chip yang ada di sound card. Contohnya ini. Bisa lihat nggak? Nah, ini ada di sound card nih. Chipnya ada nih, chip kotak ini. Nah, itu konverternya, atau menggunakan digital to analog resistor network. Jadi ada 4 pin dari contohnya ini Arduino Nano Clone ini ada 4 pin digital yang menggunakan resistor akan mengenerate audio. Nah, itu caranya. Oke, itu opsi-opsinya. Nah, ini yang hardware. Yang hardware itu ada chip XR2211 atau TCM3105. Ya, contohnya KPC3 ini bentuk ini. Pak Kontan itu ini bentuknya seperti ini. Saya masih ada di gudang nih. Mesti cari nanti. Atau agen data. Agen data ini yang tracker tuh. Bentar. Ini ya. Agen data. Nah, ini dia. Ini agen data. Ini chipnya di sini nih. Ada OB nggak ya? Gue buka juga deh. Nggak ada deh. Nanti aja ya. Nah, itu. Nah, sekarang software. Yang software itu menggunakan CPU di komputer. Sekarang populer yang software itu karena CPU kita tambah powerful. Kalau dulu enggak. Dulu tahun 90-an atau di awal tahun 2000, waktu masih Pentium 3, Pentium 4 itu CPU-nya nggak mampu untuk memproses demodulasi dan modulasi yang ada di sound card. Oke. Nah, namanya itu karena dia software dan dia modem, jadi dia soft modem. Software modem ya, soft modem. Keuntungannya adalah free, nggak perlu beli, kayak gini nih. Ini tracker 2, atau ini yang lebih baru, ini tracker 3. Nah, nggak perlu beli, ini lumayan $80 nih. By the way, ini tracker 2 ini yang ada di IO86. Jadi waktu itu belinya sama-sama tahun 2011 yang ada di IO86. Jadi Digipeater yang ada di IO86 umurnya sama nih, 11 tahun. Tuh. Tapi ya, nanti yang protes lagi. Om Yono kan itu baru diluncurin 2015. Nah, ya masalahnya kan kita bikin di 2011. Selesai, terus nunggu peluncuran 4 tahun. Gitu. Nah, ini free, ya. Kemudian sangat mudah menambah protokol. Jadi soft modem itu bisa bermacam-macam speed, bisa bermacam-macam protokol. Sementara yang ini, yang hard modem ini, itu hanya bisa 1.200 sama 300 bps. Yang 9.600 nggak mampu. Dan lebih sensitif. Karena prosesor komputer kita semakin maju, semakin powerful, dia bisa lebih sensitif. Jadi data yang dekat noise bisa kebaca. Kerugiannya adalah kadang-kadang kita perlu tambah fungsi PTT. Ya, jadi di sound card itu tidak ada PTT-nya. Yang ini udah dimodif nih. Nanti kalau mau nanti saya tunjukkan cara modifnya. Ini ada resistornya itu. Nah, itu yang untuk mengambil sinyal PTT. Nah, oke. Nah, soft modem itu ada beberapa. Ada AGWPE. Ini PE itu personal edition kalau nggak salah namanya. PE ya. SV2 Sierra Victor 2 Alpha Golf Whiskey, call sign-nya lengkapnya. Ada yang free,
yang PE atau yang berbayar, yang Pro. Dia salah satu yang pionir di soft modem, jadi udah mungkin 12 tahun. Kemudian ada UZ7HO, dia lebih baru dibanding EGW, dan ada fitur waterfall-nya. UZ7HO ini lebih banyak untuk protokol-protokol high speed. Jadi kalau yang mau main high speed, pakai UZ7HO ini. Nah, Direwolf ini juga soft modem, free, dan open source. Platformnya bisa multi, bisa di PC, bisa di Raspberry Pi, bisa di STB, bisa di Macintosh juga ya. Di laptop, PC itu bisa Windows dan Macintosh. Multi-auth, Windows, dan Linux. Oh, ini Windows, Macintosh-nya lupa nih. Kemudian dia ada built-in Internet Gateway. Nah, ini Direwolf ini, kalau ada yang berminat, nanti di bagian ketiga, kita belajar membuat gateway dengan menggunakan Direwolf ini. Oke, nah, untuk, salah. Ya, Direwolf, betul. Gateway untuk Direwolf. Nah, set ini downloadnya dari GitHub, kemudian kita install. Ini simple banget, installnya cuma unzip aja. Unzip semua dalam satu folder, jadi nggak ada proses install. Kemudian kita rename config-nya menjadi config.-ori, yang aslinya nggak hilang. Kemudian kita bikin baru. Kita bikin baru direwolf.conf. Simple banget. Kemudian kita klik direwolf.exe-nya untuk lihat apa ada error. Apakah ada error gitu. Direwolf. Nah, setelah itu pakai USS untuk testing. Ini sebenarnya testing RX, bukan TX. Sambil kita tunggu bikin TU86. Nah, sekarang detailnya. Detailnya untuk RX only. Nah, ada beberapa konfigurasi untuk sound card. Ada yang internal, onboard sound, atau yang namanya loopback. Audio loop, misalnya dengan menggunakan VB audio. Itu namanya virtual audio cable. Virtual audio cable itu fungsinya adalah menghubungkan satu software receiver ke Direwolf. Seolah-olah kita nyambung kabel. Satu aplikasi di dalam laptop ini menggunakan audio untuk dimasukkan ke aplikasi lain di laptop yang sama. Nah, itu VB audio atau VAC, virtual audio cable. Contoh radio yang virtual itu SDR, software defined radio. Nah, itu nanti kapan-kapan kalau ada yang minat, kita bikin mintek lagi. Tergantung peminatan aja. Nanti. Kemudian external sound card. External sound card itu ada USB sound card. Kemudian ada yang dari radio internal. Nah, USB sound card, ini contohnya USB sound card ya. Ini USB sound card. Ini dicolok. Atau yang internal radio, ini apa sih internal radio? Nah, radio-radio yang baru, radio modern, contohnya ICOM 7300, 9700, ICOM 710, YSU juga ada. Begitu kita colok ke PC, ke laptop, dia langsung mendeteksi adanya sound card. Jadi di radionya itu, sound card ini sekarang dipasang di dalam radionya. Jadi begitu keluar, colokan kabelnya itu, dia ada dua data. Data CAT, computer aided tuning, atau kalau ada iPhone namanya CIV, kemudian ada data audionya. Jadi nggak perlu dua kabel lagi. Zaman dulu kan dua kabel. Satu kabel serial buat ngatur frekuensinya, satu lagi kabel audio untuk ke sound card yang eksternal itu. Radio yang baru, serialnya itu sudah dua info, yaitu serial untuk CIV atau CAT dan audio. Itu dia, maka itu ini namanya internal radio.
Tapi dia eksternal dari sisi laptop atau komputer. Nah, sekarang pertanyaannya, Darwolf-Conf yang tadi kita bikin, yang baru, diisi apa nih? Nah, isinya tuh yang paling penting adalah cuma 2 sebenarnya nih. 2. Namanya A-Device sama MyCall. Yang iGate-nya nggak perlu dulu. A-Device sama MyCall. Nah, contohnya A-Device ini di laptop saya. Pakai external sound. A-Device-nya saya isi USB. Ini kenapa berulang nih USB-nya? Nah, yang satu untuk input, yang satu untuk output. Ya. Gampang kan? Kalau kita mau gunakan internal sound card, di tiap laptop atau komputer kan pasti ada sound card-nya itu. Nah, tinggal A-Device 0, lalu 0. Tapi gini, saya tuh tidak menganjurkan menggunakan internal sound card. Karena apa? Karena kalau menggunakan internal sound card, kita kan harus mencolok gitu, colok ke phono plug-nya ke laptop. Nah, hati-hati ada risiko konektor fononya itu patah di dalam. Dan saya pernah tuh, laptopnya masih ada tuh, patah di dalam ujungnya itu, karena dia sangat ringkih. Akhirnya apa? Sound card-nya mati, nggak bisa dipakai. Jadi sebaiknya karena kita sering cabut pasang, sebaiknya kita menggunakan USB sound card seperti ini aja, aman gitu. Jadi kita pakai eksternal aja. Oke. Tadi saya cerita tentang HDSDR, SDR radio atau softwarenya HDSDR. Nanti dengan menggunakan VB Audio, device-nya itu A-Device, VB, spasi VB. Tapi ingat-ingat, hanya boleh satu yang dipakai. Yang lain dikasih tanda pagar. Tanda pagar sehingga dia tidak aktif. Oke. Kemudian ada MyCall. MyCall, call sign kita. Itu saja yang diperlukan untuk memulai Darwolf, memulai setup Darwolf. Nah, sekarang kita cek Darwolf-nya. Kita double klik Darwolf-nya, akan start dan pastikan tidak ada error. Kalau ada error, ada baris merah. Ada baris merah di sini. Nah, sekarang kita baca. Ini apa saja. Dia bilang input device ada beberapa. Ada mikrofon, ini dari USB audio device. Ada mikrofon dari Realtek, ini yang onboard, yang rusak itu. Kemudian ada hi-fi cable, ini yang dari VB Audio atau Virtual Audio Cable. Yang saya pakai, ada bintangnya ini yang aktif. Itu yang dipakai. Nah, kemudian output device-nya ada 4 juga. Ada speaker, Realtek ini yang onboard, yang sekarang rusak, gara-gara colokannya itu pin dalamnya nggak mau keluar. Kemudian ada hi-fi, ini adalah VB Audio. Kemudian ada yang Realtek HD, ini mirror dari yang pertama. Dan saya menggunakan yang USB Audio Device. Ada bintangnya nih. Oke, berarti oke nih. Berarti sound card-nya terdeteksi. Kemudian channel 0, dia 1200 kecepatannya. Kecepatan APRS itu adalah 1200. Signalnya adalah AFSK, audio frequency shifting 1200 sama 2200 Hz. Sampling rate-nya 4400. Udah ready. Oke. Berarti aman. Oh iya, ini ada catatan. A-Device itu boleh pakai nomor atau keyword. Jadi A-Device bisa 0, 3, 0 atau 3 dan 3. Ya, contohnya ini kita lihat tadi kan A-Device ini bisa 0, 3 untuk menggunakan external sound card, boleh. Atau keyword. Keywordnya USB audio device ada tulisan USB. Juga ada USB. Lebih mudah kita A-Device-nya menggunakan keyword.
yaitu USB. Karena apa? Karena penomoran ini suka berubah-ubah. Penomoran ini akan berganti-ganti kalau kita cabut sound card-nya dan kita pasang lagi, urutan nomornya berubah. Jadi merepotkan kan? Mendingan pakai keyword-nya USB dan USB. Gitu aja triknya. Oke. Nah, kalau menjadi gateway, kalau ingin menjadi gateway, bisa tambahkan IG server sama IG login. Kalau mau menjadi gateway. Oke. Nah, sekarang kalau kita restart Direwolf-nya, nanti ada sana connected. Nah, setelah itu ada connected. Setelah kalau udah login dan call sign dan passwordnya sudah cocok, akan muncul verified. Nanti detailnya belakangan kita bahas. Nah, setelah Direwolf, jadi ingat Direwolf itu adalah apa? Dia interface dari user interface-nya, UI, ke radio. Nah, sekarang USS-nya. USS-nya itu kita pakai setup. Nah, karena kita menggunakan Direwolf, sewaktu kita memilih, kita pilih compact installation tanpa UG7HO. Tanpa, karena nanti kalau enggak double-double, ada UG7HO dan ada Direwolf. Kemudian kita hidupkan Direwolf, kita start, masukkan call sign-nya tanpa SSID, tanpa nomor. Kemudian klik yes untuk run without packet engine. Oke, kita pilih USS, kemudian ada setup, terus pilih USS, setup lagi pilih AGW using TCP. Oke. Kemudian APRS kita isi koordinat rumah kita. Kemudian untuk pilihan LAN kita klik enable LAN. Restart USS, nanti dia connected ke Direwolf yang kita udah install. Nah, sudah. Sekarang tinggal menunggu. Oh ya, belum. Radionya belum hidupin nih. Nah, kalau udah radionya hidup, kita mesti hidupin dulu. Tapi yang penting udah kelihatan, udah muncul ini ya. Call sign-nya udah connected. Nah, sekarang pasang radionya nih. Radionya pasang di 145/825. Kemudian set audio levelnya kira-kira jam 9. Ini awalan aja dulu, kira-kira. Kemudian kabel audio dari speaker out ke mic in dari sound card-nya. Mic in dari sound card-nya. Kemudian kita hidupkan USS dan tunggu satelitnya lewat. Nah, sewaktu ada paket masuk, ada tulisannya gitu ya, ada tulisannya gitu, kita cek. Kita lihat di Direwolf dan atur volume supaya levelnya terbaca sekitar 50. Bentar, ada nggak ya? Oh, nggak ada. Baca sekitar 50. Jadi itu audionya sudah pas. Tidak over. Oke, bentar. Oh, ada. Nyari nih, nyari gambarnya. Nanti saya cari. Kemudian kita balik ke USS untuk melihat station yang termonitor dan pesan-pesan yang terima. Saya itu boleh lapor ke grup atau di screen capture. Sukses menerima. Oke. Nah, sekarang problemnya itu kok saya nggak dengar apa-apa, nggak terima apa-apa gitu ya. Nah, pastikan radionya dalam posisi on. Jangan ketawa loh. Ada yang udah pencet PTT, mau manggil di satelit, tapi kok nggak ada yang dengar, ternyata lupa di on kan. Saya pernah sih. Kenapa ini? Apa lepas apa enggak? Ternyata lupa di on. Nah, setelah itu juga frekuensi. Frekuensinya harus pas 145.825 di APRS ya. Pastikan antena juga adalah terpasang. Nah, kabel radio, kabel audio dari speaker menuju mic in. Jangan salah, karena di USB ini ya, ini ada dua colokan nih. Dan itu sama-sama gedenya nih. Kelihatan ya. Nah, ini dua colokan ini, satu mic in sama speaker ini sama besarnya nih. Kalau salah,
nggak masuk audionya. Yang ini udah dimodif ya. Yang ini saya udah bikin pakai serial konektor audio yang pakai DB9 supaya jadi standarnya sama seperti kabel-kabel radio di sini. Nah, kemudian audio jangan lupa settingnya jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kita set dulu di angka 9. Kemudian hum. Kalau ada kita dengar suara hum di radio kita, mungkin perlu ground atau perlu isolasi. Isolasinya pakai misalnya toroid. Oke, penutup. Nah, APRS itu adalah jenis komunikasi yang bisa dilakukan via satelit, termasuk IO86. Instalasi UASS dengan Direwolf itu tidak sulit. Kemudian stasiun kita juga bisa menjadi satellite gateway yang bisa membantu menerima pesan-pesan gateway ya. Di Indonesia itu gateway itu masih sedikit, sehingga rata-rata kalau kita bermain APRS nanti munculnya diterima oleh stasiun di Thailand atau di Malaysia. Oke, nah kita tes dulu untuk supaya berhasil RX. Nanti selanjutnya join BIMTech yang untuk TX, untuk transmit. Yap. Oke, enggak sekarang mungkin udah pada capek ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Dibuka untuk pertanyaan. Mau tanya nih Om Yono. Om Frans, ya, enggak. Semuanya oke. Dia sudah TX, tetapi yang jadi aneh itu ketika kita klik, kita ke map APRS.tv, kok saya melalui gate orang lain. Penanganannya bagaimana itu? Terima kasih. Igit orang lain itu igit yang ada di Kota Ambon itu. Iya, segitu. Nah itu dia. Jadi cara kerja agit dia adalah menerima pancaran dan dimasukkan ke APRS. Kalau di dalam satu kota ada beberapa agit, nah pancarannya itu diterima, misalnya diterima oleh satelit, tapi yang di satelit kan ada delay kira-kira 1 detik karena dia naik dulu ke atas, dipancar ulang ke bawah. Sementara yang direct, yang pancaran Frans itu udah didengar oleh agit yang ada di Kota Ambon. Sehingga itu yang tercatat di APRS.fi. Itu yang tercatat. Nah, solusinya apa? Solusinya harus difilter. Contohnya kayak di Jakarta ini, kalau nggak difilter, paket-paket saya itu pasti diterima oleh Om Sony. Karena Om Sony itu punya gateway yang sangat bagus di Rumpin. Nah, jadi saya minta ke Om Sony, tolong kalau saya ini, tolong difilter supaya nggak masuk ke APRS AS via gateway-nya Om Sony. Sebaliknya saya juga memfilter call-nya Om Adit 2 yang kita Zero Oscar Sierra Uniform, karena beliau sama saya itu dekat sekali, satu di Cipete, yang satu di Arteri. Jadi pancaran dia pasti ketangkep, terus bingung dia. Om Yono, kok saya masuk di Om Yono terus ya? Oh iya, sebentar saya filter dulu. Supaya begitu dia terdigi, masuknya via gateway yang lokasinya jauh. Jadi Om Frans harus ini cek masuk di mana, kemudian minta koordinasi dengan operator gateway itu untuk tolong di filter. Nah, filternya, perintah filternya nanti kita BIMTech berikutnya. Nanti saya kasih tahu Direwolf formatnya apa, AGWPE formatnya seperti apa, UZ7HO formatnya lain lagi. Nanti ya 2 minggu lagi lah saya kasih filternya. Gitu, Frans. Terima kasih. Ya, baik, Om Frans. Enggak, ya, lain. 1, 2, 3, Om Yono terdengar? Ya, terdengar. Ya, selamat sore Om Yono. Sore. Sama rekan-rekan. Aduh, kenapa ya? Biasanya kok
gambarnya ini ya. Ya ini saya mau nanya itu Om. Oh, ini pakai virtual background ya mungkin Om ya? Ya gimana ya? Tunggu. Saya off-kan dulu Om. Lihat sih kayak robot. Halo, Frans. Video. Screen background effect. Enggak mau. Virtual. Nah, itu cakep tuh. Om ya. Ya, selamat sore Om Yono, rekan-rekan. Saya mau nanya itu Om. Soundcard yang terhubung ke DB9 ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah, kebetulan saya kemarin tuh dikasih sama Om Juta itu Om. Satu itu soundcard itu. Cuma sampai sekarang belum dapat. Karena saya pakai Alinco DR135. Kebetulan punya cuma satu itu. Yep. Nah, di belakang itu kan ada colokan untuk DB9-nya itu. Betul. Nah, apakah bisa disambungkan langsung ya Om dari CPU komputer langsung ke radio DR135 di posisi DB9-nya itu Om. Nah, itu masuk di pin-pin berapa itu ya untuk TX sama RX ya Om? Untuk DR135 itu ada dua. Ada DR135 yang sudah internal modem. Yang sudah internal modem itu pakai EJ135 kalau nggak salah kodenya. Ada modulnya di dalam. Nah, DB9-nya itu sudah serial, bisa langsung ke PC. Tapi yang DR135 yang umum, DB9-nya itu masih audio. Artinya apa? Itu perlu disambung DB9-nya bikin kabel yang colok ke mic ya? Oh, enggak boleh karena itu ya ke mic in-nya soundcard. Betul. Iya. Untuk skema pinnya itu Om, saya bingung itu waktu itu Om. Saya coba nyari waktu itu dalam buta saya nyari-nyari. Belum ketemu juga itu Om. Kalau bisa nanti di-share di grup lah Om. Kalau yang biasa saya pakai sih ada salah satu interface juga itu kemarin jiplak dari punyanya Om Frans itu. Bentar, ini tak tunjukin yang interface koneksinya ya. Ini koneksinya nih. Nah, koneksi dari DR1. Karena banyak yang bertanya, saya ngumpulin jadi ini. Ngumpulin slideshow begini. Saya jadi mengumpulkan ini koleksi radio interface. Ya. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan ya radio interface. Nah, ini kompilasi, ini isinya semua radio-radio ini saya kumpulin. Nah, pin out dari TNC atau tracker ini pin out-nya yang terpakai 1, 3, 5 sama 6. Itu yang dari tracker ini, itu pin out-nya ini. Nah, ini dia, sama kan. Kemudian, nah ini ya tadi yang Om tanya itu ada 135, DR135. Nah, 135 itu Om bisa pakai konvensional, pakai mic sama speaker out. Boleh kalau mau coba. Kalau mau coba dulu untuk RX saya usulkan pakai yang konvensional. Jadi speaker out yang di belakang, Om tinggal colok aja audionya itu masukkan ke mic in-nya di soundcard. Untuk percobaan kan ini untuk RX dulu sebelum mulai decoder ya. Nah, ya kalau sudah oke, Om sudah bisa terima, artinya Direwolf-nya udah beres, UAS-nya udah beres, baru silakan pakai data port. Nah, pin-nya data port-nya itu yang di belakang adalah ini. Pin ada data in, data input ini audio in, itu pin 9, pin 7 PTT, pin 4 itu adalah data output, jadi yang receive audionya, kemudian ada ground-nya di pin 5. Kemudian ini adalah DB9-nya yang formatnya format standar. Nah, format standar atau format TNC itu. 1357.
1356. Ya. Crown audio in. Ya, ini. Nah, mengapa saya pakai standar ini? Jadi semua device saya itu pakai standar DB9 yang standar ini, tracker atau TNC. Karena apa? Kabel radionya itu bisa ke radio sembarangan, device-nya itu, device ini bisa macam-macam, bisa OT ini, bisa sound card ini, tapi semua compatible kabelnya. Karena semuanya coloknya ke DB9 yang sama. Nah, itu keuntungannya pakai DB. Karena ada yang tanya, Om Yono kok repot banget sih ada DB9-nya segala, kenapa nggak langsungin aja? Repotnya langsungin itu, misalnya ini sound card langsung ke HT, kalau saya mau bikin buat rig, misalnya radio rig, nanti mesti bikin lagi, satu lagi yang ke kabelnya radio rig. Kalau yang ini kan tinggal dilepas aja. Kabel ke radionya tinggal dicolok lagi. Oh iya. Siap, makasih Om Yono. Karena skema ini kemarin jadi udah dapat itu. Akhirnya ya nanti saya coba lagi Om. Jadi ini sebenarnya ada kumpulan, kalau mau nanti kasih juga nih. Ini untuk ke Alinco, ini sambungannya. Ini ICOM, ini juga ini ICOM yang pakai RJ45, ini sambungannya seperti ini. Kalau Kenwood atau radio Cina, ini mirip-mirip kayak ini. Kenwood ada yang pakai konektor 8 pin. Nah, pokoknya macam-macam ini sih kumpul. Nah, ini juga ada yang pakai GM300. Itu pernah pakai saya. GM350. GM300 saya ada di mana ya sekarang ya? Oh, ada di Ambon kalau nggak salah. Nah, ya itu ada Minidin. Minidin kemarin siapa nanya ya? Nah, ini dia Minidin ini. Isu Moyono. Iya, ada nanya itu. Mau bikin. Nah, Minidin ini standar ini Minidin ini. Jadi kalau punya kabel dengan konektor ini, asik banget ini. Karena rata-rata radio itu pakai standar Minidin ini. Yaesu yang 4 pin, ada Yaesu yang 4 pin, ada Yaesu HT. Nah ini sih, WW atau Bafong atau Pofung mirip-mirip kayak, bukan mirip, sama seperti Kenwood. Itu kumpulan saya, kumpulan. Kalau mau nanti tak kirim deh. Siap, makasih Om Yono. Karena yang sekarang saya pakai pun ada interface juga. Cuman saya masih pakai konvensional itu Om Yono. Jadi yang dari RX ya kita masukkan ke inputnya speaker radio, dan juga untuk TS kita masukkan ke input dari PTT-nya. Jadi mungkin skema ini saya coba nanti pakai untuk ke DB9-nya supaya bisa langsung dari interface ke DB9 ke radio biar nggak tahu ribet Om. Nah gitu. Jadi kalau kita pindah frekuensi PTT-nya, kalau kita belum colok di DB9 belakang itu Om, apakah PTT yang di depan itu yang kita tidak pakai ini Om, PTT radio normalnya itu apakah masih bisa berfungsi Om? Bisa. Apakah kita harus lepas DB9-nya dulu baru kita pakai? Nggak usah. Jadi konektor DB9 itu seolah-olah bisa kita biarkan saja. Iya. Biarkan aja. Jadi kalau kita pencet mikrofon di depan, dia akan transmit. Nah, terus kalau APRS-nya yang transmit dari belakang, dia akan transmit. Cuman hati-hati. Sewaktu dia PTT dari belakang, dia ngambil audio dari depan juga. Jadi kalau Om lagi pakai APRS, mikrofonnya cabut aja supaya audio ruangannya itu nggak keambil. Nah, karena kalau audio ruangannya juga diambil, mix dengan sinyal dari belakang, dari DB9 belakang, itu audionya nggak bersih jadinya. Gitu. Otomatis PTT-nya itu dikala kita transmit, maka yang di mikrofon juga di depan extra mic itu dia fungsinya sama Om ya. PTT-nya on juga gitu Om ya. Betul. Karena itu paralel tuh, PTT depan sama PTT belakang itu paralel. Jadi sama-sama mikrofonnya jadi aktif, gitu. Siap. Nggak bisa Makasih Om Yono. Kecuali ICOM dan beberapa radio lain kita bisa select input dari belakang membuat mikrofon depannya itu nggak aktif. Namanya mode in. Kalau di manual itu MOD, modulation in. Kalau mode in-nya, data mode in-nya kita bilang di ACC,
aktif, mikrofonnya off. Jadi nggak perlu dicabut ya. Tapi kalau tidak ada menu itu yang bisa milih depan atau belakang, kalau PTT belakang aktif, mikrofonnya juga ambil suara kita, suara ruangan, membuat kualitas datanya jadi tidak bersih. Tuh. Hancur Om ya, rusak ya? Rusak ya, nggak rusak. Kalau Om lagi ngomongnya itu masuk. Jadi datanya itu seolah-olah ketumpuk-tumpuk. Suatu dipancarkan keluar. Gitu. Siap. Itu aja. Ya, terima kasih pencerahannya Om Yono. Nanti saya tolong dikirimi di grup Om. Ya. Skemanya itu. Saya tak kirim skemanya. Siap, makasih. Oke, silakan yang lain. Om Yono. Ya, silakan. Oh, ini ada nih Om, ada dua nih. Oh, dari tadi Om ada, cuman tadi telat. Iya, cuman telat apa di ngejar apa R1 dulu tadi di APRS. Oh, dapat. Itu cuma 22 dan bisa. Iya, pakai pengarah Om, pakai pengarah. Ya, pakai pengarah. Cuman ya itu ternyata tetap apa nyangkut di tempatnya Om Sony. YZ1. Oke, nanti saya kontak dia deh. Oke. Iya, karena kan dikelilingin sama Satgate banyak nih tempat kita nih. Jakarta Satgate-nya banyak, betul. Jadi mesti kulon dulu. Kulon supaya masuk. Iya. Harus diajak ngopi dulu, Madit. Satgate-nya. Nanti mau langsung ini datang nanti ke ini. Portable berapa nih? Kakak pertama. Ada dirumpin dia. Sama kayak Om Frans tuh, Om Frans diajak ngopi dulu yang punya Satgate, Om Frans. Bisa juga. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya itu kadang-kadang efek positifnya dari Satgate itu kan itu membantu menerima trafik satelit. Tapi ya efek sampingannya adalah dia juga menerima transmisi terestrial yang belum ke satelit. Jadi perlu koordinasi lokal untuk konten tertentu untuk tolong jangan diterima oleh Satgate. Difilter ya, Om ya. Nah, difilter itu. Nah, itu ada baris-barisnya itu. Nanti 2 minggu lagi ya saya kasih juga. Udah pada tahu sih, tapi kalau ingin belajar dan mudah-mudahan kalian juga operate Satgate juga. Nah, jangan sampai membuat marah-marahan ya. karena berdekatan. Enggak ada pertanyaan. Walaupun diarahkan udah pakai pengarah ke satelit, tetap ini ya, nyangkut ke ini juga karena terlalu dekat ya Om ya. Karena terlalu peka. Ya, jadi, terlalu peka ya. Karena kayak stasiun Om Sony itu sangat peka itu. Kadang-kadang kalau mau iseng ya, saya tuh drop power gitu 1 watt, 2 watt untuk ngecek masuk ke tempat Om Sony ya. Buat ngecek antena. Antena saya bagus nggak nih? Low power, dengar nggak di sana? Itu buat eksperimen juga boleh tuh. Iya. Kalau yang ke push Texat udah nggak nyangkut lagi, mungkin Om Yono udah ini bantu ya. Udah, nanti itu juga. Oke, lanjut Om. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Om Yono, jangan lupa wiring OT yang dijanjikan buat saya itu. Wiring OT. Waduh, lupa Om Frans, maaf, nggak ada di benak saya. Itu apa waktu itu ya? Saya lupa tuh. Yang 2 buah itu. Ya, itu apa doa? Saya lupa sama sekali. Maaf nih. Enggak, OT yang saya beli lewat Om Yono. Om Yono pernah janjikan nanti saya kirim wiringnya. Untuk ke HT ya? Atau iya, untuk mobile. Mau taruh di sepeda motor. Iya, HT-nya apa dulu? Nanti biar saya buatin. Oh, ada spesifikasi khusus untuk HT ya, merek. Iya, kan HT kan kayak tadi kumpulan itu kan ada kalau HT ICOM itu formatnya ini, HT Kenwood atau HT Bofeng itu formatnya lain lagi pin-pinnya kan. Nah, jadi nggak bisa. Kita harus tahu dulu HT-nya apa dulu. Seingat saya dulu HT-nya belum tahu, jadi saya belum buatin. Kalau udah ketahuan mau pakai HT apa, nanti saya buatin kabel. Oke, nanti saya informasikan. Nah, ya, itu dia, betul. Oke, makasih Om Yono. Itu yang belum standar ya. Kalau rig
Klik itu ada mini DIN 6, itu udah standar. Nah, HT itu belum, itu PTT-nya tuh lain-lain. Formatnya ada yang besarnya, pin 3,5-nya untuk audio, untuk speaker, ada yang pin 3,5-nya untuk mic. Ada yang PTT-nya di ground, ada PTT-nya, jadi nggak standar emang. Itu yang sulit. Ya. Oke, silakan yang lain. Bentar, aku ngecek lagi nih. Ada ini kan, saya curup tuh jam berapa ya? Oh, masih lama. Monggo, silakan, ada pertanyaan lagi? Yang baru-baru yang belum pernah nih, monggo silakan nanya. Yang ini yang lain udah pada ahli-ahli yang nanya nih. Silakan. Joni itu suaranya belum keluar ya? Oke. Sore Om. Yo, ayo silakan. Yang Kideltanan berapa Juliet X Om dari Bali, Joni. Siap. Oke, Joni silakan. Pertanyaan apa nih? Ya Om, ini saya baru belajar AMSAT lah katanya. Ini Om mungkin mau di-share skema atau ininya interface itu Om. Kita harus jadi saya masih ini masih newbie lah. Rencana sih mau buat ininya interface itu. Kita beli bahan-bahannya di mana, seperti apa cara merangkingnya gitu Om. Nah, kalau interface itu ada banyak opsi ya. Ada banyak opsi karena sebenarnya prinsipnya gampang ya, prinsipnya interface. Audio out sama audio in dan PTT. Ada 3 signalnya, audio out, audio in, PTT. Tapi kombinasinya tuh ada, ini ada chat, ada yang nanya, tentang konektor HT Bofeng. Nah, siap, nanti habis ini. Nah, kombinasi, jadi 3 signal itu, audio out, audio in, PTT, itu ada variasi, ada yang langsung sambung, ada yang pakai kapasitor, ada yang pakai resistor, ada yang pakai transformer, dan sebagainya. Nah, interface yang paling simple itu saya bikin pakai sound card. Jadi ini sound card ini CM108 ini, terus di solder langsung. Nah, kalau mau belajar, kalau mau bikin ini ada di blog saya, y0nxx.wordpress.com. Di situ ada tuh, y0nxx.wordpress.com. Itu ada petunjuk cara bikinnya, interface ini. Dan kalau nggak salah Om Juta juga udah bikin ya. Siapa lagi udah bikin waktu itu? Om Adit juga udah bikin tapi gagal, belum sukses. Saya udah habis 3 ini Om. Udah habis. Oh ini kepake ini ya? Habis 3 108. Udah habis 3 belum jadi juga ya? Jadi juga nggak bisa nyoldernya. Masalahnya Om Adit itu katanya keluarnya kecil suaranya Om Yono. Ya, suaranya kecil, audionya kurang kuat ya? Iya. Ya, itu solusinya ada di Sound Mixer, Windows Sound Mixer, atau kalau di Linux di Alpha Mixer. Udah dikutak-ketik semua di Sound Mixer apa? Oke, nah gini caranya. Kalau kita setel, itu dia ternyata nggak mau langsung berubah. Kalau di Linux, kalau di Windows kamu cabut dulu terus pasang lagi. Sehingga setting barunya akan aktif. Kalau nggak dicabut pasang, seolah-olah nggak berubah. Saya sampai 2 hari tuh nyari, kenapa diubah-ubah? Kadang mau, kadang nggak. Terus pikir-pikir, oh iya tadi barusan saya ribut. Oh, jadi di Sound Mixer itu di speaker out itu kan audionya kecil tuh ya. Audio yang masuk ke radio kecil banget. Kedengeran sih, tapi halus banget. Nah, itu rupanya kalau di speaker levelnya naikkan, terus kita quit tanpa sound card-nya dicabut, terus pasang lagi, setting barunya itu nggak aktif.
Oh, Dicoba, oke. dicoba aja. Jadi begitu Siap, ubah, siap. kamu tarik, pasang lagi. Gitu. Biar refresh ya Om ya. Biar refresh. Oke, jadi untuk interface bisa itu banyak di website banyak atau di blog saya juga ada yang versi saya bilang mudah dalam tanda petik ya, karena ada yang belum berhasil. Belum berhasil nyoldernya. Oke, tetap semangat ya. Saya juga dari 10 jadinya 7. Om order Joni lagi, di Om, mana lagi order Balinya? lagi. Om Joni Balinya di mana Om Joni? Terus. Om Joni itu nyampe ke Om Juta tuh biar dibantu. Di GWK. Di GWK Om. Dekat mungkin ya sama Om Juta. Om Juta deket ya? Udah pernah ketemu Om. Udah pernah. Udah aman. Gampang lah Om Juta suhunya itu Om Joni. Ngaco. Ajak ngopi lah tuh. Nah, itu dia. Om Juta bantu dong. Om Juta diam-diam aja ilmunya. Oke Om, sip. Iya Om Juta tuh harus bener itu. Ilmunya banyak banget itu. Minta Om Adit dulu nih, CM108-nya stok saya habis Om Adit. Habis sudah Om. Saya nggak pakai CM108, pakai 1 transistor aja kok Om. Ya. Nah, opsi pakai 1 transistor, CM108 juga 1 transistor kan. Tapi bisa juga pakai serial port untuk ngambilnya. Itu juga ada tuh. Dan itu ada banyak sih, saya nggak mau ngasih yang nanti takutnya jadi terkunci. Jadi opsinya banyak untuk membuat interface. Oke, jadi interface itu. Kemudian ini konektor HT Baofeng. Oke, konektor HT Baofeng ini dia masih kebuka. Konektor HT Baofeng. Sebentar, kita share. Ini dia, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini konektor HT Baofeng itu ada yang plug yang besar, yang 3,5 mili, ada yang 2,5 mili. Ya. Nah, yang 3,5 itu tipnya nggak dipakai, ujungnya nggak dipakai. Sebentar, sorry, testernya ternyata nggak on. Jadi ada yang 3,5 mili, ada yang 2,5 mili. Yang 3,5 mili itu tipnya nggak dipakai, ini kosong. Yang ringnya ini adalah mic in, yang base-nya untuk PTT-nya. Kalau yang 2,5 mili, yang tipnya adalah audio out, yang ringnya nggak dipakai, yang base-nya itu ground. Nah, ini ada tambahan nih HT jumper. HT jumper ini off. HT jumper itu kalau kita menggunakan agen data. Agen data itu ada jumper HT. Silakan ini mau di screen capture, mau di foto. Kalau enggak ya dokumennya saya share juga bisa nih. Mudah-mudahan berguna. Ya. Enggak, silakan pertanyaan berikutnya. Oh, yang berikutnya ya itu. Oke, ya itu. Ya itu yang mana nih maunya? Om Davis, ya itu yang mana nih? Ya Surik. Waduh, ya Surik. Cari dulu sebentar. Ya Surik. Ya itu tuh ada. Surik. Oke. Ada sih. Bentar, kita share dulu. Yes, Surik. Oh, ya Surik tuh pakai mini DIN. FT2900 tuh Om. FT2900 pakai mini. Pakai RJ45 Om. Oh, RJ45. FT2980 kan di depan ya Om ya, mic-nya. Ini 12 kayaknya cuma beberapa 6 pin kalau nggak salah itu Om Juta. RJ12 6 pin betul. Oh, 6 pin. Oh. Ya. RJ ini. Ya. Ini pinnya ini. Ini dia. Kalau RJ, sebentar. Ya benar. Ini ya itu yang 6 pin ini. Nah, ini speakernya nggak ada nih.
harus dicolok dari belakang. Jadi adanya ground mic sama PTT untuk audionya ambil dari speaker out di belakang. Sip kan? Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Sebentar. Ini chatnya nih hilang nih kalau aktifkan share chatnya hilang gitu. Ada lagi pertanyaan? Sebentar. Oke, sip. Berarti udah cocok ya. Oke. Monggo. Berikutnya, kalau ada pertanyaan lagi. Siapa lagi? Chatnya belum ada. Oke. Silakan. Oke, sekarang sudah jam 16, jadi saya mau stop recording dulu, habis itu kita bisa ngobrol. Jadi saya penutupan, terima kasih buat teman-teman yang telah dengan seksama mendengarkan presentasi bagian 1 tentang APRS dengan UASS-nya. Mudah-mudahan yang belum setup sudah nanti akan berhasil receive ya. Dan kita lanjutkan dua minggu lagi dengan yang untuk transmit. Dengan ini saya tutup presentasinya. Saya akan end recording. Mudah-mudahan nggak salah nih. Stop recording.